mengabdi untuk negara bermacam-macam caranya. Yeah. Mungkin di bidang seni bisa juga. Lebih pasnya kamu mengabdi di TNI. Kalau kamu jadi TNI, jangan sombong. Itu. Jangan semena-mena terhadap sesama. Gitu aja. Itu yang jadi ini saya sampai detik ini saya berdinas, saya alhamdulillah tidak pernah menyakiti orang. Luar biasa. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Orang Awak, podcast Kabar Rantau. Alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran sosok yang begitu inspiratif, sosok yang begitu luar biasa, Kapten Infantri Yandra. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam. Ini lebih enaknya saya panggilnya apa nih? Panggil Bang. Udah kah atau udah Kapten kah? Udah saja. Udah saja karena kita orang Padang kan. Orang Awak. Berarti udah Yandra. Udah Yandra. Gimana kabarnya udah Yandra? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Gimana di selang-seling kesibukan ya? Iya. Sebagai seorang TNI gimana nih? Alhamdulillah bisa meluangkan waktu, yang pastinya bisa meluangkan waktu datang ke sini ke studio Kabar Rantau. Alhamdulillah. Udah Yandra, kampung di mana udah? Kalau Ambo saya kampung di Padang. Padang kota, tepatnya di Tabing. Orang kota berarti ya. Udah Yandra. Udah sekarang bertugas di Jakarta. Iya. Kebetulan saya bertugas di Puspen TNI, Pusat Penerangan TNI. Puspen TNI, ya. Pusat Penerangan TNI. Ya. Allah berkeluarga udah. Alhamdulillah sudah. Istri 1, anak 1. Iya, anak 1. Nggak mau nambah lagi udah anak udah. Berharap sih, tapi belum dikasih sama yang kuasa. Iya, mudah-mudahan diberi kecepatan waktu untuk memiliki anak buah hati ya. Iya, buah hati kembali ya. Iya, udah Yandra ya. Udah, gimana awal mulanya sehingga udah Yandra bisa memiliki pangkat yang luar biasa dan bisa menjadi seorang TNI. Itu seperti apa? Kita akan mengupas lebih dalam sosok seorang Kapten Infantri Yandra atau Yuda Yandra ini. Iya. Gimana tuh dah? Yang pertama tentu sekolahnya yang rajin, yang benar sekolahnya. Sekolahnya harus yang benar. Terus selanjutnya mungkin berbadan sehat. Waktu itu sekolah di mana udah? Saya sekolah pertama TK saya itu TK Angkasa di Padang, di Tabing. Padang. Yang kedua SD saya pun SD Angkasa karena papa saya itu tentara juga, Angkatan Udara. Oh, papa tentara, ya. Angkatan Udara. Anak kolong gitu aja. Berarti dari keluarga memiliki pola didik yang disiplin berarti biasanya kalau bapak TNI. Iya, ini Putri. Kebetulan papa saya juga tentara, didikannya kalau tentara tahulah. Prihatin. Seperti apa itu udah? Iya, prihatinnya seperti apa tuh? Ya mungkin kita dari kecil tuh udah dibiasakan hidup prihatin. Yang kedua terus disiplin. Disiplin tentunya. Kalau kita melanggar disiplin orang tua, arahan dari orang tua, sama juga kita musibah bagi kita. Melawan ya. Kalau tentara kan begitu, bapak-bapak ya. Ya udah. Memprihatin dulu sekecil saya. Memang berapa bersaudara udah? Saya berenam. Terus saya TK SD Angkasa, SMP-nya SMP 13 Padang. SMP 13 Padang. Ya, SMP Negeri 13 Padang. SMA-nya saya sempat sekolah di STM 2 Padang. Kemudian katanya dulu STM itu kalau kita ingin jadi tentara itu agak susah karena kan tertentu lebih spesifik jurusannya. Kalau STM. Akhirnya saya pindah ke SMA. Jadi tamatnya saya SMA. SMA-nya di mana itu? SMA-nya saya di Kota Serang, Cilegon, Banten, Serang Banten. Oh, berarti saat itu sudah mulai merantau ke Jakarta. Udah ikut kakak.
Sudah mulai ikut kakak. Tapi dari 6 bersaudara itu ada nggak yang menjadi TNI juga? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Cuma Udayandra mengikuti jejak seorang ayah? Iya. Kebetulan alhamdulillah ya, karena ini melihat sosok papa saya TNI kok begini kok. Jadi saya tertarik, Mbak. Jadi saya memang mempersiapkan diri saya untuk jadi TNI. Alhamdulillah saya tes sekali lulus. Langsung lulus. Tapi saat itu yang dipesankan oleh ayah apa untuk menjadi TNI? Jadi pesankan ayah mengabdi untuk negara bermacam-macam caranya. Mungkin di bidang seni bisa juga. Lebih pasnya kamu mengabdi di TNI. Kalau kamu jadi TNI, jangan sombong. Jangan semena-mena terhadap sesama. Gitu aja. Itu yang jadi ini saya sampai detik ini saya berdinas, saya alhamdulillah tidak pernah menyakiti orang. Luar biasa. Udayandra, kapan pulang kampung terakhir dah? Pulang kampung terakhir kemarin bulan Oktober. Bulan Oktober. Pulang kampung sama keluarga. Berarti saat pandemik ya? Pandemi. Waktu itu 2020. 2020 Oktober. 2020 bareng sama keluarga. Iya. Tapi boleh tanya, dah? Istri orang awak? Istri orang Pariaman. Orang Pariaman. Sungai Sari. Namanya Elvi Susanti SE, sarjana ekonomi. Anak Siti Azahra. Siti Azahra. Perempuan berarti ya. Mudah-mudahan yang kedua laki-laki. Amin ya Allah. Bisa mengikuti jejak Udayandra. Oke. Udayandra, suku apa udah? Saya suku Guci. Guci ini jarang-jarang terdengar, Mbak, tapi ada. Iya. Kalau papa saya si Kumbang, mama Guci. Kalau orang awak kan ikut dari mama. Iya. Guci. Dari ibu ya. Dari ibu. Baik, Udayandra. Kalau berbicara kuliner Minang itu banyak sekali ya, udah ya. Yang paling Udayandra rindukan gitu. Kalau ingin pulang ke kampung halaman, makanan yang paling favorit itu apa udah? Kalau pulang kampung yang pertama saya cari itu nih gulai lawak. Gulai ikan. Iya, gulai ikan yang di pinggir pantai itu. Tapi pasti ya kalau bahasa orang, wah luar biasa enak banget. Itu yang paling dirindukan ya. Karena bagaimanapun juga dinikmati di Jakarta dengan dinikmati di kampung halaman beda ya rasanya ya udah ya. Ya, udah. Kalau nggak salah itu pernah saya dengar dari beberapa profil seorang Kapten Infanteri Yandra. Udayandra itu pernah ditugaskan ke luar negeri atau ke Libanon ya. Itu di tahun berapa tuh dah? Saya berangkat tugas ke Libanon sebagai pasukan perdamaian itu tahun 2018. 2018? Ya, 1 tahun penuh. Dari 2017 akhir sampai 2018 akhir. Sampai 2018 akhir. Saat itu udah berkeluarga? Udah keluarga, anak waktu itu kelas 4 SD. Ditugaskan ke Libanon. Sebagai pasukan perdamaian dunia. Atau biasa dikenal dengan United Nations Interim Force in Lebanon atau disingkat dengan UNIFIL. Ya, betul sekali ini. Itu visi misinya apa tuh? Sampai Udayandra harus ditugaskan ke Libanon. Visi misi kita sebagai pasukan perdamaian dunia itu nih, kita bukan untuk berperang. Cuman menjaga perdamaian di suatu negara yang keamanan negaranya itu tidak kondusif. Nah itu kan biasanya kalau TNI ya, TNI itu lebih identik kalau misalkan namanya dikirim ke luar negeri, bahkan ke luar daerah di mana daerah itu sedang tidak kondusif, pasti kan pikirannya, wah mau perang nih gitu kan. Pasti. Ya apalagi keluarga saat itu mungkin banyak sekali yang dipikirkan ketika ditinggal oleh Udayandra ya. Pasti. Nah itu berarti pasukan perdamaian itu bukan untuk perang? Bukan. Jadi doktrin kita kita sebagai pasukan perdamaian itu mendamaikan kelompok yang berkonflik. Jadi kalau kita damaikan supaya dia tidak terjadi kekerasan. Kalau seandainya dia tetap mengutamakan kekerasan, tembak-menembak, saling membunuh, kita tinggal. Itu doktrinnya, kita tinggal. Oh gitu. Selagi bisa kita damaikan, kita damaikan. Tapi kalau sudah membahayakan diri kita, tinggal. Kita tinggal artinya kita kembali ke markas kita. Iya. Berarti memang hanya untuk mendamaikan. Ya pasukan perdamaian. Baik, Udayandra di Libanon selama 1 tahun lebih berarti ya? 1 tahun ya, 13 bulan pasnya. 13 bulan meninggalkan keluarga. Saat itu apa yang ada di pikiran Udayandra?
Pasti ini rindu keluarga pasti. Ya. Cuman sekarang kan teknologi sudah canggih ya, Ya. bisa video call, bahkan bisa 3 kali sehari dan berapa kali aja kalau ingat anak, ingat istri selalu video call. Selalu video call. Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Iya. Gimana rasanya saat berada di Libanon udah? Oh, yang pertama. Karena untuk bertugas ya, mungkin kalau untuk berlibur tidak banyak yang dipikirkan, tapi untuk bertugas ya. Pertama itu kita susah menyesuaikan cuaca. Cuaca di negara itu. Ya. Jadi pertama saya datang itu pas musim dingin. Ketika musim dingin. Musim dingin cuaca suhunya itu 3 derajat. 3 derajat. 3 derajat. Jadi pas turun dari pesawat ke bandara itu kita merasa seperti biasa di Indonesia tanpa jaket, kok dingin gitu. Meskipun seorang TNI ya udah Yandra ya. Iya Uni, itu manusiawi menurut saya kan. Memang kaget dengan suhu dan kedua kaget dengan budaya pasti. Ya. Dan selanjutnya pasti makanan asing bagi kita kan. Nah, karena orang dia. sana itu makannya kebab. Kebab. Ya, kalau kebab kalau di Indonesia kan untuk cemilan. Ya. Kalau Libanon tuh makanan pokoknya kebab. Makanan pokoknya. Ya. Berarti saat di sana tidak tersedia nasi atau? Ada. Jadi kebetulan kontingen kita itu berangkat 850 orang itu lengkap. Ada dokternya, ada juru masak, satu tim. Jadi kita satu batalion itu 850 orang itu dimasak di satu dapur. Jadi setiap hari seperti itu rutinitasnya. Makannya ala kita. Cuman ya bumbu yang dibawa, yang dirasakan di Jepang dengan bumbu Indonesia sangat berbeda sekali. Pastinya harus beradaptasi ya. Tetap beradaptasi. Tetap beradaptasi. Dan di situ rasa rindu dengan makanan-makanan Indonesia begitu berasa berarti ya udah ya. Pasti. Saya bahkan di kontingen itu kan ada beberapa orang Padang. Iya. Di situ daging itu lebih-lebih. Kadang-kadang saya masak tuh saya bikin dendeng. Oh iya. Iya, dendeng balado. Oh iya. Tapi tersedia bahan-bahannya tersedia. Cabe dari India itu agak pedas ya Bang. Iya. Nah, itulah. Kalau dagingnya sama sih ya. Iya. Nah, kita iris-iris, kita bikin dendeng balado, kita makan rame-rame. Tapi di Libanon itu kita tahu saat itu suasana sedang tidak kondusif. Setiap harinya pasti, maksudnya menghadapi suasana-suasana mengerikan di sana ya. Iya. Seperti baku tembak. Iya, baku tembak. Jadi antara kubu satu dengan kubu lainnya itu memang dia ini. Jadi keberadaan kita di situ juga ada sebagian masyarakat yang menerima, rata-rata menerima. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang sinis. Yang sinis ini bagaimana caranya kita pendekatan, salah satunya dengan budaya. Dengan kebudayaan. Jadi Udayandra kan orang Awak, memperkenalkan budaya Sumatera Barat ke khususnya untuk masyarakat Libanon itu seperti apa? Jadi gini, kebetulan di Satgas saya itu yang berangkat 850 orang itu kan ada 30 orangnya perempuan. 30 orang perempuan. Jadi waktu itu komandan saya Letkol Infantri Arfan Johan itu coba di Padang itu kan di Sumatera Barat, di Minang itu kan ada, kalau kita datang tamu tuh disambut dengan tari. Iya, tari pasambahan biasanya. Tari pasambahan. Jadi saya bingung nih, saya kan nggak bisa nari. Iya. Caranya gimana? Saya panggil yang perempuan-perempuan itu. Saya suruh 30 orang itu. Saya pilih beberapa orang kira-kira yang ini kan. Saya lihatkan di YouTube belajarnya. Cuman saya arahkan. Mereka belajar 3 hari jadi tari pesambahan. 3 hari jadi. Cuma modal YouTube. Nonton YouTube. Sambil diarahkan oleh Udayandra. Kalau tari pesambahan itu gunanya untuk menyambut tamu. Ada sirih yang diberikan. Cuman di Libanon kan gak ada sirih. Kita ganti dengan sal. Ganti dengan syal. Jadi sebagai tanda kehormatan saja ya. Kehormatan, Tapi antusiasnya 30 orang perempuan itu seperti apa? Oh, pintar-pintar semua nih. Iya. Jadi mereka cepat menangkap, menyerap cepat itu, dan begitu kita tampilkan tari pasambahan ini. Ketika itu menyambut siapa tuh udah? Di Libanon itu di batalion saya itu kan sering dikunjungi oleh ini. Contohnya dari komandan Unifil sendiri. Itu orang Spanyol, bintang 2 mayor jenderal. Terus kunjungan dari UN, dari PBB sendiri ke situ utusan. Kunjungan dari negara-negara, kan kalau negara India, Korea, Jerman, Spanyol, Finlandia saling bertukar kunjungan, berganti kunjungan. Itu kita sambut dengan itu. Dengan tari pasambahan.
selalu dipakai dari mulai saya berdinas sampai saya pulang kembali. Jadi sebanyak itu kunjungan selalu pakai tari pasambahan. Tari pasambahan dengan mengganti sirih itu dengan syal sebagai tanda kehormatan. Iya. Alhamdulillah respon masyarakat situ luar biasa. Bagus, good kata dia. Kata masyarakat Libanon. Tapi ada tidak dari masyarakat Libanon yang bertanya langsung gitu untuk mengetahui adat istiadat dari Sumatera Barat? Ada nih. Ada. Bahkan itu ada beberapa orang yang saya bina yang berhubungan baik, dia bisa komunikasi juga pakai bahasa Indonesia. Saya melihatkan ranah Minang ini, ya kalau kita berbicara kan susah, nggak ada visual. Jadi saya lihat kan YouTube, ini loh kampung saya. Mereka tertarik, bahkan mereka mengatakan kepada saya, suatu saat saya akan datang ke kampung Anda, kata dia. Gitu. Merinding loh dengernya. Karena secara tidak langsung Udayandra telah membawa adat istiadat ranah Minang itu ke luar negeri atau mancanegara. Luar biasa. Tapi kenapa Udayandra maksudnya berpikir harus adat Minang nih yang diperkenalkan? Ya unik karena kan saya sendiri orang Minang. Darah yang mengalir darah Minang. Ya jelas kampung halaman kita yang dibanggakan ya. Ada teman saya juga orang Batak, dia membanggakan juga Danau Toba, terus Brastagi, yang di Papua juga gitu. Ini Raja Ampat, yang di Bali apalagi kan. Karena Indonesia banyak sekali budaya, kaya kan budaya ya. Sangat berbeda Uni. Awakku kan orang Indonesia. Dibandingkan dengan negara luar, mohon maaf, negara yang pernah saya singgah itu Lebanon, jauh sekali. Jauh, di sini lengkap. Kita mau wisata pantai, ada. Wisata gunung, ada. Wisata hutan, lengkap di sini. Lengkap ya. Di sana tidak ada. Di sana pantai aja, tidak seperti pantai di Indonesia, batu karang. Pantainya tidak ada landai. Pesisirnya tidak ada ya. Langsung karang. Gitu. Alangkah indahnya Indonesia, apalagi kampung awak ya. Ranah Minang, luar biasa. Berarti saat itu yang diperkenalkan hanya tari pasambahan atau tari pasambahan tari lainnya? Tari pasambahan dengan tari indang. Tari indang? Iya, tari indang. Saya ini kan juga sama adik-adik dari Wan TNI itu. Wah, luar biasa. Tari indang itu kita tampilkan, disaksikan 42 negara utusan. 42 negara utusan. Jadi menyaksikan permainan penampilan tari indang dari adik-adik. Takjubnya seperti apa itu? Luar biasa nih, luar biasa mereka. Apalagi tari indang kan ada ininya, gerakan-gerakannya yang kadang-kadang seperti mereka nggak sanggup. Mereka kaget, luar biasa. Padahal yang saya mengajari anak-anak itu, mengarahkan anak-anak itu sebentar, nggak nyampe seminggu. 3 hari ya? Iya 3 hari. Ini mereka karena ini ya beda. Di luar negeri itu sendiri kita membawakan budaya kita itu dengan kita di Jakarta membawakan budaya kita, bedanya luar biasa. Antusiasnya lebih luar biasa. Wah, luar biasa di sana. Rasa memiliki negara itu, memiliki daerah itu luar biasa kalau di luar negeri. Ya, begitu luar biasa ya. Memperkenalkan adat istiadat dari ranah Minang ke mancanegara itu adalah salah satu poin yang begitu luar biasa. Baik Udayandra. Nah, Udayandra menanggapi. Tadi kita tahu Udayandra begitu memperkenalkan ya adat istiadat dari ranah Minang kepada mancanegara. Untuk menanggapi kesenian Minang saat ini, khususnya untuk kaum milenials ya. Buat mungkin junior dari Udayandra terhadap adat istiadat Minang itu seperti apa udah? Khususnya bidang kesenian ya. Iya. Kalau saya begini nih, kesenian Minang itu kan berkembang seiring kemajuan zaman. Mungkin di kampung kita sendiri di ranah Minang, acara acara organ tunggal pas ada acara hajatan itu seperti menurut saya itu agak lebih vulgar, sering menampilkan itu sebenarnya cara berpakaian, cara bergoyang. Menurut saya itu udah melenceng. Jadi kita sebagai generasi muda, adik-adik generasi muda, saya panggil berkaryalah dengan hati. Berkarya dengan hati, tampilkan yang terbaik. Saya yakin banyak sekali seniman-seniman Minang ini yang top banget. Top. Tunjukkan dengan hati. Jadi jangan meniru ke barat-baratan. Harus tetap dipegang ya. Pegang teguh. Pesan-pesan dan kriteria atau karakter dari orang Awak itu seperti apa? Sopan ya jelas ya. Adat bisa disarak-sarak, bisa dikitabulah. Itulah pedoman hidup itu dah. Kemana-mana kalau sebagai orang Minang itulah dibawa.
Ya. Jadi untuk keseniannya itu lagi pesan saya tadi seperti tadi itu. Karena jangan sampai karena satu orang itu merusak semua image orang banyak ya. Ya di kampung juga kan udah banyak juga larangan lah, ini nggak boleh lah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita juga yang mencederai. Ya. Jadi udah agak melenceng. Ya. Tapi bukan semuanya. Ya. Bukan semuanya yang bagus banyak banget. Termasuk di Jakarta bagus semua. Tapi denger udah Yandra bisa nyanyi katanya dah. Sudah mengeluarkan single lagu katanya udah. Bener nggak udah? Boleh denger sedikit dong udah. Suaranya udah. Pengen tahu seorang TNI menyanyikan lagu Minang seperti apa? Satu baik aja ya. Boleh udah. Lagu paling pertama udah Yandra yang dikeluarkan judulnya apa udah? Saya kalau berbicara lagu pertama, ini panjang lagi ceritanya. Saya pertama kali naik panggung itu tahun 87, umur saya 11 tahun. Lagu saya pun lagu rock, bukan lagu rock. Rock Minang atau rock Indonesia? Judulnya kalau nggak salah pertama itu Permata Hitam judulnya. Permata Hitam. Tapi ada satu lagu Minang yang paling saya suka. Oh ada, kala itu? Enggak, sekarang sampai ini. Saat ini? Kadang-kadang kalau saya duduk sendiri itu lagu begitu dalam. Apa itu udah? Judulnya kira-kira saya nyanyi sedikit nggak apa-apa ya? Boleh udah, banyak juga boleh kok udah. Saya ambil referennya ya. Oke. Biloden kana hati denai taibo tak bayang-bayang di ruang mato. Itu lagunya. Lagu yang sampai sekarang diingat. Rumah Gadang judulnya. Rumah Gadang. Ya. Ketika rindu berarti waktu saat di Libanon ketika rindu menyanyikan lagu itu. Pasti. Kadang-kadang ada gitar gitaran. Kalau itu kan lagu favorit ya udah. Kalau lagu udah Yandra sendiri. Judulnya apa tuh dah? Judulnya apa itu dah? Judulnya Pusaro Mande. Pusaro Mande. Ya, jadi lagu ini diciptakan oleh teman saya, Epi Davista Official, menceritakan waktu mama saya meninggal bulan puasa. Bulan Ramadan. Pas pandemi lagi tinggi-tingginya. Saya dapat berita terus habis sahur. Ya. Langsung ngambil tiket. Ternyata hari itu penerbangan ke Padang nggak ada. Karena masa pandemi. Penerbangan nggak ada. Besoknya baru ada penerbangan ke Padang. Jadi pas dimakamkan itu video call. Jadi itulah. Ini sekarang lagi proses lagunya. Lagunya. Boleh dengar sakit dah. Refnya aja ya. Yo. Rindu di hati nanden tangguangkan. Oi Mande, senanglah Mande dalam tanggungan dan kuasa denai basimpu di Pusaro Mande. Oi Tuhan, ampunkan Mande. Kira-kira gitu nih lagunya. Itu ada lagu persembahan untuk Mande ya, dimana bulan Ramadan tahun lalu ya. Ibunda dari Uda Yandra harus kembali jadi kepada Yang Kuasa. Kita mau pulang, nggak kebagian tiket karena memang nggak ada penerbangan. Akhirnya terciptalah lagu itu. Iya. Ya, yang pasti turut berduka yang mendalam ya Uda Yandra ya. Baik, Uda Yandra, kalau berbicara kembali lagi menjadi seorang TNI, pasti memiliki kriteria ya. Kriteria untuk menjadi seorang TNI ini untuk para pemirsa podcast yang mungkin terinspirasi untuk menjadi seorang TNI, apa itu dah? Nah, jadi kriteria untuk jadi seorang TNI pertama sekolah yang baik dulu. Sekolah yang baik. Himbauan untuk adik-adik. Ya. Sekolahlah yang benar. Jangan tawuran, apalagi narkoba. Jauhi ya. Jauhi. Bukan jauhi, ya nggak boleh. Nggak boleh, ya. Terus yang kedua berbadan sehat. Yang ketiga terus tekad. Tekad kita memang harus bulat, jangan setengah-setengah. Ada di lembaga pendidikan TNI itu ada tulisan ragu-ragu kembali. Ada tulisan ragu-ragu kembali. Jadi harus bulat ya. Bulat tekad. Jadi
jangan cengeng. Jadi tidak berat. Kalau tekadnya bulat melakukan apapun pasti Ringan. tidak berat ya. Ringan. Walaupun berat terasa ringan. Iya. Iya, ini itu aja. Kriteria untuk menjadi TNI dan saat dikirim ke Libanon pasti memiliki kriteria di mana 850 orang tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar bisa dikirim ke Libanon. Iya. Itu kriterianya apa itu, Dayandra? Untuk menjadi pasukan perdamaian dunia, kriteria yang pertama tuh konditenya baik dulu. Kondite baik tuh maksudnya tingkah laku sifatnya bagus, tidak ada catatan kriminal, catatan apa-apa tuh nggak ada, bagus, konditenya bagus. Yang kedua bisa khusus untuk perwiranya bisa bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Terus yang ketiga selanjutnya tuh melewati uji pemeriksaan psikologi. Berarti diseleksi dulu ya? Seleksi dulu ketika mau dikirim ke Libanon itu harus diseleksi dulu. Diseleksi dari waktu saya itu diseleksi 2.000 orang lebih, yang lulus 850. 850. Jadi psikologinya harus bagus, kesehatan pasti harus bagus, prima. Kalau kita punya penyakitan nggak bisa, sebab standar di UN itu, di PBB itu, kalau kita berdinas di situ, kita mengalami sakit lebih dari 3 hari, dipulangkan, repatriasi, dipulangkan. Sakit 3 hari dipulangkan. Nah, makanya fisik harus benar-benar dijaga ya berarti ya udah ya. Jadi contohnya nih sakit jantung punya gitu kan, jantung jangan. Iya. Ada kejadian teman saya waktu berbarengan dengan saya. Ada. Dipulangkan. Sakit apa saat itu? Jantung. Jantung tuh serangan jantung, cuman serangan jantung ringan. Tapi dari 850 orang itu ada berapa yang dipulangkan? Waktu saya itu ada 3 orang. Meninggal 1. Karena sakit? Jantung juga. Pas olahraga, mungkin karena suhu juga kan, cuaca jatuh, meninggal di tempat. Iya. Berarti total 4 ya, 3 orang sakit, 1 orang meninggal. Enggak, 2 orang, 3-tiganya sih sakit ya. Iya. 1 orangnya meninggal. Berarti 3 orang itu 2 orang sakit atau masih hidup sampai sekarang, yang 1 sudah meninggal di sana. Meninggal di Libanon dan harus dipulangkan. Selain itu apa lagi kriterianya? Selain harus uji fisik, psikologi tadi seperti psikologi, nggak boleh, jangan aneh-aneh lah ya. Iya. Kondite, jadi kita kan bawa nama negara. Iya. Bawa nama negara, tentu yang berangkat yang bagus-bagus. Iya. Bukan yang terbaik ya, tapi yang bagus-bagus. Iya. Nah, itulah satunya. Bisa bahasa Inggris. Nah, terus bisa mengemudi kendaraan setir kiri. Setir kiri? Iya, karena karena di luar negeri itu setir kiri ya. Oke, tapi ada pelatihan khusus nggak? Ada. Sebelumnya ada. Kita mau berangkat itu namanya kalau di ini pratugas ya. Iya. Pratugas itu kita menjalani pratugas itu selama 40 hari dulu di Sentul, PMPP di Sentul. Selama 40 hari di Sentul. Ya. Yang diajarkan nih. Iya. Ya, apa yang kita laksanakan di situ, kita simulasikan di sini dulu. Di Sentul ya tempatnya di PMPP TNI. Dilatihkan di situ, terus kita praktekkan seolah-olah di medan yang sebenarnya. Iya. Nah, jadi kita berangkat ke penugasan ke Libanon. Itu sudah siap ya? Sudah siap pakai. Sudah siap. Ya. Karena sebelum berangkat itu ada latihan dulu atau pratugas ya. Dan terus apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan harus kita inikan dari sini. Harus dipahami dari sini ya. Dari segi budaya itu banyak sekali nih. Dari segi budaya, banyak. Salah satunya apa tuh? Contohnya yang tidak boleh ya. Mungkin yang tidak boleh dilakukan apa itu udah? Ini nih. Contohnya kebiasaan masyarakat situ atau adat nih mereka. Iya. Kita tidak boleh memoto sembarangan. Sembarangan tidak boleh. Misalkan ada suatu kejadian-kejadian gitu. Boleh. Itu tidak boleh difoto sembarangan. Kalau kita mau berfoto atau mau foto sesuatu harus minta izin mereka. Iya. Nah, kalau melibatkan orang situ ya. Kalau enggak itunya kitanya diprotes sama mereka. Kartu memori handphone atau kamera diambil, dihancur-hancurin. Nah, itu harus kita aturan-aturan kecil seperti itu harus kita pahami di sini. Harus dipahami. Kalau ada contoh lain? Contoh lain antara perempuan dan laki-laki agak ini ya. Berjarak. Oke. Karena adat mereka situ mungkin lebih bagaimana Islamnya gitu kan, memang tidak boleh sembarangan. Tidak boleh mendekat. Banyak sekali bersalaman pun mereka kadang-kadang mau diginikan mau gini aja. Nggak mau
mereka bukan muhrim. Iya. Salah satunya itu cuman. Banyak ya pastinya harus dipahami ya. Jadi tidak main berangkat begitu aja ya, tidak ya udah ya Andra ya. Ya, dalam 150 orang itu harus mengikuti seleksi dan yang pasti tidak mudah ya udah ya. Menjalani pratugas tadi berat sekali. Berat yang 1,5 bulan saya bilang tadi. Yang di PMP Sentul itu berat. Tapi ya manfaatnya yaitu terasa di medan operasi sebenarnya apa yang kita pelajari sama apa yang kita terapkan di sana sesuai. Ya, udah dari kalangan TNI itu banyak yang orang awak ya. Dengar-dengar nih katanya Udayandra juga adalah salah satu dari anggota Forum Silaturahmi Putra Putri Piaman Laweh. Betul sekali ini. Itu ada berapa orang anggotanya udah? Jadi di Jakarta ini TNI, Polri, Pariaman Laweh itu banyak sekali, bahkan ratusan. Nah, jadi saya punya ide dengan beberapa rekan saya, ada Uda Safrinal, Uda Sawal, Pak Eri, ya kita bentuklah satu forum. Jadi bukan kita ini ya ke daerahnya kuat enggak. Jadi kita tunjukkan sinergitas TNI Polri itu ini loh, sinergitas TNI Polri. Orang Pariaman tuh kompak banget. Nah, rasa satu nasib, satu penanggungan. Visi misinya. Jadi kita terlihat kompak, nggak ada pernah menghindari hal-hal yang menjadi perpecahan. Kita pasti sering berkumpul, sering ada perkumpulan sering ya. Banget. Terakhir perkumpulan itu para anggota itu kapan di Forum Silaturahmi Putra Putri Piaman Laweh? Terakhir kita kumpul itu nih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Itu terakhir tuh Desember. Nah, kita bikin inilah acara kecil-kecilan tapi bukan acara yang vulgar gitu kan. Kita pertemuan. Silaturahmi aja silaturahmi. Tetap mengutamakan protokol kesehatan. Di bulan Desember 2020. Ketika berkumpul itu apakah ada program atau bakti sosial kah yang akan dilakukan ada? Ada. Kita pernah melakukan TNI Polri Piaman Laweh berbagi. Artinya gini. Kan banyak orang awak yang terpengaruh terimbas karena virus corona. Contohnya seniman Minang. Dengan ada corona ini mereka sepi job. Bahkan tidak ada job sama sekali dalam 1 atau 2 bulan. Bahkan banyak yang banting setir ya. Termasuk juga pedagang kaki lima. Itu pernah kita berbagi sembako sebanyak 500 paket. 500 paket. Di Cililitan. Dari FSP3L. Dari Seradu Piaman Laweh itu bagikan 500 paket sembako diperuntukkan untuk seniman, pedagang kaki lima, supir. Kita bagikan. Nah, itu donasinya dikumpulin. Dikumpulkan baru maksudnya para dananya itu dari para donasi yang dikumpulkan. Sebagian nih. Dari kita swadaya kita. Para anggota dan dari donatur. Ada beberapa donatur. Kita kumpulkan, himpun, kita belanjakan sembako, kita paket, kita bagikan. Dan itu sasarannya untuk para seniman Minang. Minang. Khususnya untuk para orang awak yang terdampak ya. Dan terdampak pandemi. Kita bagikan 500 paket waktu itu. Pada bulan-bulan Ramadan. Selanjutnya program selanjutnya apa dari Forum Silaturahmi Putra Putri Piaman Laweh nih? Program selanjutnya tetap kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Dan berikutnya kita ada kas. Jadi gini, kita TNI Polri Piaman Laweh itu kan ada gaji tiap bulan. Ada gaji tiap bulan. Setiap gajian bagi hamba Allah yang ingin berdonasi silahkan di share di grup, artinya ada grupnya. Menyisihkan. Jadi lumayan nih, tiap bulan tuh 6 juta. Udah berjalan ya. Rata-rata tuh 5-6 juta sebulan. Untuk total anggotanya ada berapa itu? Sekarang tuh di grup kita itu yang terdaftar tuh ada sekitar 150-an. Itu ada kartu anggotanya? Ada kartu anggotanya. Ada. Jadi itu kita gunakan uang donasi uang kas tersebut. Bukan kas ya. Uang sumbangan sukarela. Nanti kita ke kampung. Dilihat ada musola yang tidak layak digunakan, mungkin
catnya buram, Ya. atau karpetnya udah usang, Ya. atau mesin airnya sudah rusak-rusak atau bocor, Ya. kita bantu. Setiap bulannya itu akan dialokasikan kemana? Tiap bulan itu kita alokasikan untuk 3 masjid, 3 masjid. musola. 3 musola di kampung halaman. Di Pariaman. Pariaman. Baik kabupaten atau kota Madia, Pariaman. Luar biasa ya. Dari para TNI Polri Piaman Laweh. Piaman Lawe. Iya. Luar biasa. Ya, udah Yandra. Pastinya forum ini diketuai ya. Pasti Ya. ada pengurusnya ya. Di mana ada keanggotaan pasti ada pengurusnya. Diketuai oleh siapa itu udah? Serdadu TNI Polri Piaman Laweh ini Ya. diketuai oleh Uda Syafinal Caniago. Safinal Caniago. Terus kan ada pembina juga. Ya. Uni. Jadi pembina, ketua, bendara, sekretaris, baru anggota. Jadi kalau pembinanya AKBP M Rizal AKBP M Rizal. yang berdinas di Polairut Divpropam Mabes Polri. Iya. AKBP M Rizal namanya. Termasuk saya Dewan Pembina juga, anggotanya Pak M Rizal ini saya. Iya. Ada beberapa teman gitu. Jadi ketuanya Bapak Safinal Caniago. Safinal Caniago. Yang pasti kami berharap beliau-beliau bisa hadir ke podcast Kabar Rantau ya. Oh boleh nih nanti Iya. kita sampaikan. Iya. Iya. Mudah-mudahan bisa hadir di podcast Kabar Rantau. Baik, udah Yandra, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Saya rasa cukup nih. Cukup ya. Ya. Penjelasan udah jelas tadi ya. Iya. Baik, udah Yandra. Yang pasti pesan-pesannya untuk para serdadu TNI Polri yang ada di manapun berada, khususnya untuk orang awak ya. Pesan-pesannya apa udah? Pesan-pesan saya pribadi untuk TNI Polri, khususnya orang Padang, orang Minang. Iya. Jaga kekompakan, jaga silaturahmi yang erat, sinergitas TNI Polri sesuai yang digaung-gaungkan oleh pimpinan kita laksanakan. Itu saja. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih udah Yandra telah hadir di podcast Kabar Rantau, telah meluangkan waktunya di sela kesibukannya. Yang pasti sehat selalu, sukses selalu udah Yandra. Semoga bisa hadir kembali di podcast Kabar Rantau. Amin. Baik. Amin. Ya, sekian sudah obrolan kita bersama dengan Kapten Infanteri Yandra. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ingin undang siapa di podcast Kabar Rantau? Tinggal tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.